Dari Sahal bin Sa'ad Al-Saidi radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid pada malam yang gelap bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Pada hari ini kita tidak mengetahui bagaimana pahala orang yang pergi ke masjid pada malam hari. Namun pada hari kiamat nanti ketika manusia dalam kesulitan barulah kita mengetahui pahala itu, yaitu akan dianugerahkan kepadanya sebuah cahaya yang jauh lebih terang daripada cahaya matahari. Disebutkan dalam sebuah hadis pada hari kiamat ia akan duduk di atas mimbar yang bercahaya tanpa ada kesusahan sedikit pun. Padahal ketika itu manusia sedang berada dalam ketakutan. Hadis lain menyebutkan bahwa pada hari kiamat Allah akan bertanya, "Di manakah tetangga-tetanggaku?" Malaikat bertanya, "Siapakah tetangga-tetanggamu?" "Ya Allah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetanggaku ialah orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid." Hadis lain menyebutkan bahwa tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Hadis lain menyebutkan bahwa masjid itu laksana taman-taman surga. Abu Sa'id radhiyallahu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang yang selalu pulang pergi ke masjid, maka bersaksilah kalian untuknya bahwa ia seorang mukmin. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran surat At-Taubah ayat ke-18. Dalam Jami' As-Shaghir. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, barang siapa berwudu pada saat kesulitan lalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, setelah itu ia duduk di tempat sholatnya sambil menunggu sholat berikutnya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis lain menyebutkan sebesar-besar pahala seorang dalam sholat berjamaah adalah yang paling jauh jarak perjalanannya ke masjid, karena setiap langkahnya ke masjid akan dihitung sebagai pahala. Oleh karena itu disebutkan dalam satu riwayat bahwa para sahabat suka memperpendek langkah-langkah mereka ketika pergi ke masjid. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 3 hal yang jika kita mengetahui pahalanya maka kita akan berebut untuk mendapatkannya. Yang pertama azan, yang kedua pergi ke masjid ketika matahari panas terik, dan ketiga sholat di shaf pertama. Dalam Al-Jami'us Shaghir, sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan di bawah naungan arsy Allah pada hari kiamat. Sedangkan pada saat itu manusia dalam keadaan bingung dan cemas, sedang matahari sangat dekat jaraknya dengan manusia. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Maksudnya adalah ketika orang itu memiliki keperluan yang mengharuskannya keluar dari masjid, namun hatinya selalu ingin segera kembali ke masjid. Dan hadis lain yang menyebutkan barang siapa mencintai masjid, maka Allah akan mencintainya. Setiap syariat agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala mengandung banyak keberkahan dan kebaikan serta pahala yang tidak terkira. Di balik syariat itu Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan berbagai kemaslahatan atau kebaikan yang sangat sulit kita ketahui, dan hanya Dia saja yang mengetahui rahasia itu. Kemaslahatan itu akan dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Semakin tinggi kemampuan seseorang, maka semakin banyak yang mengetahui kemaslahatan yang Allah berikan di balik perintah itu. Mengenai rahasia-rahasia yang terkandung dalam salat berjamaah, banyak alim ulama yang telah menuliskannya. Dalam kitab Huzzatullah Al-Balighah, Syekh Waliullah rahmatullahi menulis agar kita terhindar dari kebinasaan karena adat istiadat yang buruk, maka tak ada cara yang lebih baik kecuali kita jadikan ibadah sebagai kebiasaan di tengah masyarakat, sehingga dapat diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang pandai maupun yang bodoh, penduduk kota ataupun penduduk desa. Semuanya berlomba-lomba dalam hal beramal. Apabila ibadah telah menjadi kebiasaan umum di masyarakat, maka sangat mustahil ia dapat dipisahkan dari keperluan hidup kita. Jika hal itu tercapai, niscaya akan menguatkan ibadah kita sehingga kebiasaan yang pada mulanya menarik ke arah keburukan akan menarik ke arah kebaikan. Tidak ada amal apapun yang lebih diperhatikan dan lebih kuat dalilnya daripada sholat. Oleh karena itu, kitalah yang harus pertama kali menjadikan sholat sebagai kebiasaan kita, lalu mengajak orang lain agar mereka pun menjadikan sholat sebagai kebiasaan mereka.
Hendaknya kita sepakat mengadakan suatu pertemuan untuk mengusahakan agar sholat menjadi suatu kebiasaan. Dalam agama, ada segolongan orang yang patut dikedepankan dan diikuti. Ada segolongan lagi yang masih memerlukan dorongan dan ajakan. Dan ada pula yang masih lemah imannya. Dengan demikian, yang tadinya enggan beribadah akan bertemu ahli ibadah, sehingga ia tertarik untuk mengikutinya. Orang yang tadinya malas akan bertemu dengan orang yang mengerjakan rajin beribadah. Orang yang jahil dalam agama akan bertemu dengan ulama, sehingga ia akan dibimbing oleh ulama, sehingga ia dapat memahami cara ibadah yang benar. Dan mereka akan menganggap bahwa ibadah kepada Allah ibarat perak dan yang mereka bawa ke tukang perak, sehingga jelas dapat dibedakan antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang boleh akan diperkuat dan yang tidak boleh akan dihentikan. Selain itu, hendaknya diadakan istimewa pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang yang betul-betul khusyuk, tawajuh kepada Allah, bersungguh-sungguh memohon rahmatnya, benar-benar takut kepada Allah, bermuqarabah kepadanya semata, sehingga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala menimbulkan pengaruh yang luar biasa. Inilah tujuan umat Nabi Muhammad SAW diutus, yaitu untuk menegakkan kalamullah dan Islam di atas yang lain. Tujuan ini tidak akan tercapai selama kita tidak mempedulikan cara-cara di atas, yaitu mengumpulkan seluruh kaum muslimin baik orang umum, orang penting, orang kampung maupun orang kota untuk menunaikan syiar Islam yang terbesar dan ibadah yang tertinggi, yaitu sholat. Dari sini syariat sholat Jumat dan berjamaah begitu dipentingkan, karena dengan begitu mereka akan terdorong untuk mengamalkannya serta menghindari ancaman jika meninggalkannya. Dalam hal ini pertemuan dibagi menjadi dua macam, yaitu pertemuan sedaerah atau kota kecil, pertemuan seluruh kota. Pertemuan sedaerah mungkin mudah diadakan, namun pertemuan seluruh kota agak sedikit sulit. Karena itu ditetapkan bagi kita pertemuan setiap salat fardu di masjid masing-masing. Sedangkan pertemuan sedaerah atau sekota diadakan seminggu sekali dengan melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid jami. Alhamdulillah, tadi kita bacakan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang fadilah salat. Fazilah zikir. Imam Malik rahmatullahi menyebutkan dalam kitab Mudawwanah bahwa bercakap-cakap perihal dunia setelah sholat subuh hingga terbit matahari hukumnya makruh. Demikian pula yang diterangkan oleh Imam Hanafi dalam kitab Durul Mukhtar bahwa berbicara urusan dunia sesudah sholat subuh hingga terbit matahari hukumnya makruh. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa barang siapa selepas sholat subuh duduk di tempatnya tanpa bicara apapun lalu membaca doa ini 10 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang esa dalam zatnya sifat-sifatnya, tiada ada sekutu baginya. Baginya lah kerajaan dunia dan akhirat, dan baginya lah segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka akan ditulis baginya 10 kebajikan, dimaafkan 10 kejahatan, dinaikkan 10 derajat dalam surga, dan dia dipelihara sepanjang hari itu dari godaan syaitan, dari perbuatan-perbuatan makruh. Di dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa membaca kalimat istighfar, Astaghfirullah alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya memohon ampun kepada Allah, tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang hidup kekal, dan saya bertobat kepadanya. Sebanyak 3 selepas salat subuh dan asar, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak air di lautan sekalipun. Alhamdulillah telah kita bacakan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang fadilah salat, tentang fadilah zikir. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kita niat untuk mengamalkannya dan menyampaikannya pada orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam setiap beramal. Karena sesungguhnya tanpa pertolongan Allah mustahil kita akan mengamalkan ibadah.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ala dzikrika, agar selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan demi bagusnya ibadah kepadamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kepada Al-Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.